Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai manajemen proyek. Saya sendiri Sidki Ahmad Renaldi, NRP 22 2017 031, dan rekan saya Rahmat Hidayat Fitriansa, NRP 22 2017 026. Yang pertama itu pengertian manajemen. Manajemen menurut Ricky W. Griffin adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Nah, selain itu ada prinsip manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja, ada otoritas dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, dan kesatuan arah. Untuk pembagian kerja, ini tuh dalam praktiknya karyawan memiliki spesialisasi dalam bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Untuk otoritas dan tanggung jawab, ini tuh maksudnya untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan. Lalu disiplin, disiplin ini adalah tentang kedisiplinan. Hal ini sering menjadi bagian dari nilai, inti, misi, dan visi, bentuk perilaku yang baik, dan interaksi yang saling menghormati. Lalu ada kesatuan komando. Prinsip manajemen Unity of Command atau kesatuan komando ini adalah bahwa setiap karyawan harus menerima perintah dari satu manajer. Lalu ada kesatuan arah. Prinsip ini menjelaskan tentang fokus dan kesatuan. Semua karyawan memberikan kegiatan yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama. Lalu selain itu ada subordinasi kepentingan individu, penggajian, pemusatan, hierarki, dan ketertiban. Masih ada juga keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, inisiatif, semangat kesatuan. Nah, selain prinsip tadi ada juga unsur manajemen. Yang pertama ini adalah manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Lalu ada uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Lalu ada material. Material atau bahan-bahan ini terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Lalu di sini ada mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin juga sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta mencapai efisiensi kerja. Lalu ada metode. Dalam pelaksanaan kerja, diperlukan metode-metode kerja, suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Lalu ada market atau pasar. Memasarkan produk, barang sudah tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Lalu ada fungsi manajemen. Manajemen. Nah, fungsi manajemen ini terdiri dari 4. Ada planning atau perencanaan, lalu ada organizing atau pengorganisasian, actuating, pengarahan, dan juga pengendalian atau controlling. Nah, perencanaan. Perencanaan proses mendefinisikan tujuan organisasi. Ini membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Lalu ada pengorganisasian, yaitu menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada. Lalu ada actuating atau pengarahan. Ini adalah usaha menggerakkan anggota-anggota organisasi sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan secara maksimal. Lalu yang terakhir ada controlling. Ini adalah pengendalian, dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang dicapai. Lanjut ke definisi manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu menurut Budi Santoso, ini adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Manajemen proyek mempergunakan personel perusahaan untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek. Nah, ini adalah salah satu proses manajemen mengenal suatu urutan pelaksanaan yang logis yang menggambarkan bahwa ada tindakan-tindakan manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, proses tersebut dapat diuraikan dalam gambar siklus manajemen sebagai berikut. Ini siklusnya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, eh, ada planning. Ini manfaat dari fungsi perencanaan di atas adalah sebagai alat pengawasan.
Lalu ada actuating, ini fungsi pelaksanaan ini adalah terciptanya keseimbangan tugas, hak dan kewajiban masing-masing bagian dalam organisasi dan waktu mendorong terciptanya efisiensi serta kebersamaan dalam bekerja sama untuk tujuan bersama. Lalu ini ada evaluasi, yaitu kegiatan penilaian secara menyeluruh terhadap suatu pekerjaan. Lalu ada controlling, di mana pengontrolan atau pengawasan lapangan yang diperlukan untuk mengobservasi pelaksanaan proyek sehingga masalah-masalah yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi. Lanjut ke manajemen waktu atau time schedule. Pada proyek ini, time schedule yang diinginkan yaitu time schedule kurva S. Kurva S adalah perbandingan antara lamanya pekerjaan dengan bobotnya. Di dalam kurva S ini, terdapat bermacam-macam pekerjaan dan masing-masing pekerjaan tersebut diuraikan menjadi beberapa satuan waktu atau juga mingguan dan juga ditentukan waktu permulaan pekerjaan ini harus dipertimbangkan pekerjaan mana yang lebih dulu dikerjakan atau bila mungkin dikerjakan secara bersamaan waktunya. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam time schedule. Yang pertama adalah penelitian di lapangan, kemudian ada jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, lalu ada kemampuan dan keahlian yang dimiliki para pekerja, lalu ada spesifikasi pekerjaan, lalu ada batas-batasan yang ditentukan, kemudian ada faktor cuaca yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan, lalu ada peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek, dan yang terakhir adalah peraturan daerah yang berlaku di sekitar proyek. Nah, time schedule tersendiri itu mempunyai tujuan ya. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk menentukan urutan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Untuk mendeteksi gejala keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat diadakan pencegahan sedini mungkin atau dapat diambil kebijakan yang lain. Lalu memperkecil sumber daya yang harus disediakan untuk kelancaran pekerjaan. Dan yang terakhir adalah perbandingan kurva S. Rencana dengan kurva pelaksanaan memungkinkan dapat diketahuinya kemajuan pelaksanaan proyek, apakah sesuai, lambat, ataupun lebih dari yang direncanakan. Nah, ini kegunaan kurva S. Yang pertama adalah sebagai controlling aktivitas yang dicapai di lapangan. Apakah terjadi keterlambatan atau tidak? Lalu yang kedua sebagai alat untuk menjelaskan posisi prestasi yang telah dicapai kontraktor sehubungan pembayaran per item. Lalu ada juga untuk mengarahkan pada distribusi pekerjaan yang baik. Untuk mengendalikan jalannya pelaksanaan proyek diperlukan kurva S aktual. Nah, ini ada proses pengadaan proyek, pengadaan barang dan jasa. Menurut Christopher dan Sooner, pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Siklus proyek diawali dengan munculnya suatu gagasan dengan tujuan tertentu. Lalu selanjutnya gagasan tersebut disusun menjadi sebuah konsep dan dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih jelas. Di samping itu, perlu dilakukan pengkajian kelayakan proyek tersebut dari berbagai aspek. Proses tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan terutama karena keterbatasan sumber daya. Dalam kondisi demikian, terbuka kemungkinan untuk meminta bantuan sumber daya dari pihak luar, misalnya jasa konsultan, kontraktor, pemasok, dan lain-lain setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti efisiensi, kemampuan finansial, dan integritas hasilnya. Ini ada proses pengadaan. Yang pertama ini adalah alasan ekonomis atau biaya, lalu ada juga efisiensi atau waktu pengerjaan, yang ketiga ada mutu, lalu ada pemerataan pekerjaan, ada juga peningkatan kemampuan teknik dan manajemen, lalu melindungi usaha daerah, dan terakhir melindungi bahan-bahan setempat. Ini juga ada etika pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertama adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran. Lalu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa. Terus kemudian tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Lalu menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait. Lalu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang atau jasa. Lalu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Nah, yang terakhir adalah tidak menerima atau tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui. Ini ada pelaksanaan barang jasa yang dilakukan itu adalah melalui swakelola dan atau pemilihan penyedia barang dan jasa. Lalu pengadaan barang dan jasa juga menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ini adalah efisien, lalu ada efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil atau tidak diskriminatif, dan yang terakhir akuntabel. Ini adalah persiapan pengadaan dalam pasal 33, yaitu perencanaan pemilihan penyediaan barang dan jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang atau jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang atau jasa, dan yang terakhir penetapan HPS. Lalu ini juga ada perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa pasal 34. Nah, ini tuh yang pertama ada pengkajian ulang paket pekerjaan dan pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Lalu yang kedua, poin 2 ini perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat oleh yang pertama ada PPK atau PL atau pejabat pengadaan. Lalu poin ketiga ada perencanaan pemilihan penyedia barang atau jasa dilakukan dengan yang pertama menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi atau lapangan, yang kedua mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan yang ketiga mempertimbangkan jenis atau sifat dan nilai barang dan jasa serta jumlah penyedia barang dan jasa. Kemudian terakhir memperhatikan ketentuan tentang pemakaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3. Poin keempat adalah apabila terjadi perubahan paket pekerjaan, maka yang pertama PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA atau KPA untuk ditetapkan, atau pejabat pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA atau KPA. Yang itu juga ada jaminan pengadaan pasal 67. Jaminan atas pengadaan barang jasa terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggahan banding. Jaminan atas pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dapat dicairkan tanpa syarat, sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja. Setelah surat pernyataan uang prestasi dari PPK atau WLP diterima oleh penerbit jaminan. Yang poin keempat, WLP atau pejabat pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan yang diterima. Poin kelima, jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi dapat digunakan untuk semua jenis jaminan. Yang keenam, perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 adalah perusahaan penjaminan yang memiliki dari Menteri Keuangan. Lalu yang poin ke-7, perusahaan asuransi penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, poin 5 adalah perusahaan asuransi yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan atau suretship sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini pengadaan kontraktor. Proses pengadaan kontraktor adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi, kebutuhan jasa kontraktor oleh pemilik, mempersiapkan paket pelelangan, melakukan proses pelelangan sampai ditandatangani kontrak untuk menangani implementasi fisik proyek. Mengingat besarnya sumber daya yang terlibat, berikut risiko yang dihadapi, maka dalam usaha untuk mendapatkan kontraktor yang terbaik, perlu dilakukan proses seleksi yang ketat. Menurut Peraturan Presiden 70 tahun 2012 yang pertama, pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan fisik lainnya. Yang kedua, pengadaan kontraktor dapat dilakukan dengan pelelangan, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung. Yang ketiga, ULP memilih metode pemilihan penyedia jasa. Thanks. Nah, di sini ada pelelangan. Pelelangan umum yaitu pelelangan dengan metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lain konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Yang ketiga, pemilihan langsung adalah metode penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi, yaitu senilai 5 miliar rupiah. Nah, di sini adalah proses pengadaan langsung dan penunjukan langsung sesuai ketentuan Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2012, poin 5.3 dan 5.4 sebagai berikut. Yang pertama, penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Yang kedua, ULP atau pejabat pengadaan memilih sistem pengadaan penunjukan langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
Yang ketiga, metode menyampaikan dokumen untuk penunjukan langsung adalah satu sampul. Yang keempat, evaluasi kualifikasi untuk penunjukan langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. 2. Pengadaan langsung. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang dinilai sampai dengan 200 juta rupiah dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kebutuhan operasional. Yang kedua, teknologi sederhana. Yang ketiga, risiko kecil. Dan atau yang keempat, dilaksanakan oleh penyedia, orang perseorangan, dan atau badan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Di sini ada pemilihan metode pada kualifikasi pengadaan. Ada pra dan ada pasca. Untuk yang pra kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut. Pemilihan penyedia yang bersifat kompleks melalui pelayanan umum. Kedua, pemilihan penyedia yang menggunakan pelayanan terbatas dan pemilihan penyedia yang menggunakan penunjukan langsung kecuali untuk penanganan darurat. Untuk yang pra kualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia. Pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran. Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan penyedia melalui pelelangan umum kecuali untuk pekerjaan kompleks dan pemilihan penyedia yang menggunakan pemilihan langsung. Next. Di sini ada pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran. Yang pertama ada metode satu sampul. Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Sebagai contoh, pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan pada umumnya. Yang kedua, metode dua tahap. Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan berkaitan dengan pekerjaan bersifat kompleks, tercapainya atau pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan atau mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda. Sebagai contoh, rancang bangun rekayasa dan pembangkit tenaga listrik. Next. Pemilihan metode evaluasi. Yang pertama, metode evaluasi sistem gugur, yaitu evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan hampir untuk seluruh pengadaan. Kedua, metode evaluasi sistem nilai. Metode ini yaitu penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya. Mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Yang ketiga, metode evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dilakukan untuk pengadaan yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu operasi tertentu. Nah, di sini ada tahapan dan jadwal pelelangan. Yang pertama, tahapan dan jadwal pelelangan langsung pasca kualifikasi sampul dengan sistem gugur. Yang kedua, tahapan dan jadwal pelelangan umum pasca kualifikasi sampul dengan sistem gugur, atau tahapan dan jadwal pelelangan umum pra kualifikasi 2 tahap dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis. Tahapan pelelangan umum dan pemilihan langsung pasca kualifikasi 1 sampul. Next. Dengan sistem gugur meliputi yang pertama ada pengumuman, pendaftaran, pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan banding, penunjukan penyedia barang atau jasa. Tahapan pelelangan umum dan pelelangan terbatas kualifikasi 2 tahap dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama ujian meliputi pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi, pemasukan dan evaluasi. Evaluasi dokumen kualifikasi, pengujian kualifikasi, penetapan hasil kualifikasi, pengumuman hasil kualifikasi, sanggahan kualifikasi, undangan, pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran tahap 1, dan dokumen penawaran tahap 2. Sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi penetapan peserta yang lulus tahap 1, pemberitahuan atau pengumuman peserta yang lulus tahap 1, pemasukan dokumen penawaran tahap 2, pembukaan dokumen penawaran tahap 2, evaluasi dokumen penawaran tahap 2, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan banding apabila diperlukan, dan penunjukan penyedia barang
atau jasa. Next. Di sini ada pelelangan atau pemilihan langsung yang gagal. Pelelangan atau pemilihan langsung dapat ditanya apabila yang pertama, jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 peserta. Kedua, jumlah peserta yang dimasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 peserta. Tiga, sampaian dari peserta terbukti benar tidak ada penawar yang lulus evaluasi penawaran, adanya peserta yang tidak sehat atau adanya KKN, seluruh harga penawaran di atas HPS, pelaksanaan pelelangan atau pemilihan langsung melanggar ketentuan calon pemenang 1 dan 2 mengangkat diri. Saat dinyatakan gagal, maka ULP harus mengumumkan kepada seluruh peserta. Tindakan berikut yang dilakukan antara lain: 1. Analisis penyebab terjadinya kegagalan, perubahan dokumen pelelangan apabila ada kesalahan, dan dilakukan proses pelelangan yang baru. Mencari peserta baru yang telah lulus prakualifikasi, evaluasi ulang untuk para peserta, lakukan proses pelelangan ulang. Untuk makalah ini, kami mengambil proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Solo tahap 2, Ruas Bawen Solo, Jembatan tentang Paket 3.1, Bawen Polosari. Hasil proses pengadaan kontraktor terhadap proyek ini dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui aplikasi layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Berdasarkan informasi dari website LPSE Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seleksi tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan pemenang pelangsungan adalah PT Adikarya dengan nilai pagu pakai sebesar 99 miliar. Next. Nah, di sini ada konsultan perencanaan proyek, merupakan penyedia jasa konstruksi dengan bentuk perorangan atau sebuah lembaga. Konsultan memiliki tugas untuk memberikan nasihat ataupun pengarahan pada suatu pekerjaan. Dengan demikian, konsultan berupaya agar dapat memberikan penjelasan atau wawasan kepada bauher proyek dan mengarahkan pihak pelaksana proyek menuju kondisi ideal dan optimal pada sebuah proyek. Next. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengumpulkan data-data perencanaan sesuai permintaan proyek serta kemudian menganalisa data-data tersebut, membuat perencanaan proyek secara detail meliputi gambar desain proyek, analisa perhitungan proyek, bill of quantity, dan RKS. Yang ketiga, memberikan penjelasan dan saran kepada pemilik proyek terhadap perencanaan yang telah dilakukan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap detail perencanaan yang telah direncanakan dan diserahkan kepada pemilik proyek. Yang kelima, melakukan revisi perencanaan pada data proyek. Yang keenam, mengikuti rapat koordinasi pengelola proyek. Terakhir, pada kegiatan di lapangan, konsultan bertindak sebagai wakil dari pemilik proyek. Konsultan pengawas proyek merupakan penyedia jasa konsultasi dengan bentuk perorangan ataupun sebuah lembaga. Konsultasi memiliki pekerjaan untuk memberikan nasihat ataupun pengarahan pada suatu pekerjaan. Dengan demikian, konsultan berupaya agar dapat memberikan penjelasan ataupun wawasan kepada proyek. Next. Tugas dan wewenang konsultan proyek: menjaga kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor agar sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, melakukan pengawasan secara berkala harian selama proses pengerjaan berlangsung, memberikan peringatan kepada pelaksana proyek jika terjadi penyimpangan pada proses pembangunan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan pendataan proses pekerjaan dalam laporan harian, mingguan, bulanan. Yang kelima, memberikan pendapat satu solusi kepada pemilik proyek dan pelaksanaan proyek saat terjadi permasalahan pada pelaksanaan proyek. Yang terakhir, menyetujui metode pekerjaan yang diajukan pelaksana proyek agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan target pekerjaan dengan dasar kesepakatan dari pemilik proyek. Next. Proses pengadaan konsultan. Yang pertama, seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat. Untuk seksi umum bernilai konsultasi lebih dari 200 juta rupiah. Yang kedua, dasar sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah. Yang ketiga, penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia atau jasa. Akan tetapi metode ini yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Next. Nah, untuk makalah ini kami mengambil data yang sama. Hasil proses pengadaan konsultan dilakukan dengan cara pilihan umum melalui aplikasi yang sama, yaitu LPSE. Berdasarkan dari website tersebut, dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2016 dan pemenang pelelangan tersebut adalah PT Cipta Strada dengan nilai pagu paket sebesar 9 miliar. Jenis kontrak. Kontrak adalah satuan. Kontrak jenis ini adalah suatu kontrak yang menitik beratkan biaya per unit volume
per unit panjang ataupun per unit berat. Yang kedua ada kontrak biaya plus jasa. Kontrak di sini adalah kontraktor yang akan menerima pembayaran atas pengeluarannya ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Yang ketiga kontrak biaya menyeluruh. Kontrak di sini adalah menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan biaya tertentu. Jika terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran, penambahan atau pengurangan yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. Next. Sistem pembayaran itu ada 3. Yang pertama, pembayaran bulanan adalah pembayaran yang dilakukan setiap bulannya selama pekerjaan berlangsung. Untuk pembayaran ini pada setiap bulannya penyedia jasa akan mengajukan sertifikat bulanan atau monthly sertifikat kepada pemilik proyek untuk melakukan pencairan dana dalam bentuk berapapun kemajuan pekerjaan setiap bulannya harus dilakukan pencairan anggaran. Yang kedua ada termin atau pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan. Adalah pembayaran yang dilakukan berdasarkan permintaan penyedia jasa kapanpun selama masa pelaksanaan kontrak penyedia jasa dapat melakukan permintaan pembayaran. Pengguna anggaran harus melakukan pembayaran kepada penyedia jasa berdasarkan proses fisik yang telah dikerjakannya. Bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan atau termin sangat lazim digunakan karena proses ini sangat mudah dan permintaan pembayaran tergantung pada keinginan dari penyedia jasa. Yang terakhir, pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. Bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan adalah pembayaran yang akhir proses di mana pembayaran ini dilakukan setelah serah terima pekerjaan pertama PHO. Tentu bentuk ini terjadi akan memberatkan bagi keseimbangan keuangan penyedia jasa, namun bagi penyedia jasa yang memiliki modal yang cukup, tentu hal ini tidak akan menjadi persoalan dan bentuk pembayaran ini tentu juga akan memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap serapan anggaran pemerintah. Studi kelayakan proyek. Yang dimaksud dengan studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek. Biasanya merupakan investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan agak berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang luas. Artinya yang lebih terbatas terutama dari penggunaan oleh pihak swasta yang berguna tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah atau lembaga non-profit, pemerintah mengutamakan bisa dalam arti yang lebih relatif. Makin dipertimbangkan berbagai faktor seperti manfaat bagi masyarakat luas yang bisa berwujud penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang melimpah di tempat tersebut dan sebagainya. Bisa dikaitkan dengan misalnya penghematan devisa ataupun penambahan devisa yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, pada umumnya suatu studi kelayakan mengangkut 3 aspek itu. Yang pertama, manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri. Sering juga disebut sebagai manfaat finansial, yang berarti apakah proyek itu dipandang cukup menguntungkan dan dibandingkan dengan risiko proyek itu. Kedua, manfaat ekonomis proyek itu bagi negara tempat proyek dilaksanakan. Sering juga disebut sebagai manfaat ekonomi nasional yang menunjukkan manfaat proyek tersebut bagi ekonomi makro suatu negara. Yang ketiga, manfaat sosial proyek itu bagi masyarakat sekitar proyek tersebut. Ini merupakan studi yang tersulit dilakukan. Untuk presentasi kami mengenai manajemen proyek mungkin cukup sekian dan mohon maaf apabila kesalahan atau apabila ada kesalahan teknis dari suara yang kurang jelas ataupun yang kurang baik. Semoga bisa ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.